Urusan apa dengan suami saya? Kamu tidak perlu tahu. Yang penting, si Johan itu brengsek di luar sana. Mas ini siapa datang marah dan tahu-tahu bilang saya brengsek? Cerita ini bermula pada saat aku melihat ada yang aneh dengan suamiku. Anda pergi dari sini. Mana dia? Kembali lagi. Mas, Johan! Mas. Suatu hari, aku bingung. Tiba-tiba aja ada orang datang ke rumah dan cari suamiku. Orang itu tuh marah-marah. Dari mana, Mas? Jam segini baru pulang. Aku nungguin dari tadi. Ya. Kehidupan seksual kami gak harmonis lagi. Banyak kisah yang telah kami terima minggu ini di pengakuan terlarang.com. Pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita yang bernama Agnes. Kehidupan rumah tangga Agnes dengan suaminya bisa dibilang bahagia. Terlebih ketika suaminya mendapatkan promosi jabatan di kantornya. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Manakala Agnes mendapatkan adanya perubahan sikap yang terjadi dalam diri suaminya. Pada akhirnya rasa penasaran Agnes yang menuntunnya ke dalam jurang kekecewaan yang lebih dalam. Seperti apakah kisah Agnes? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuan terlarang.com. Tapi belum sampai aku bantah omongan dia. Lagi-lagi dia bilang sesuatu yang makin bikin aku tuh jengkel setengah mati. Dia bilang kalau suami aku itu... Apa alasan Mas bilang seperti itu? Selain brengsek, suamimu itu mempermainkan saya. Mempermainkan siapa? Anda ini ada urusan apa dengan suami saya? Anda ini siapa? Saya nggak kenal. Sudahlah, saya mencari Johan dan kamu tidak perlu tahu apa urusan saya. Saya istrinya dan saya berhak tahu apapun urusan suami saya. Jadi seperti ini istrinya. Saya baru tahu kenapa si Johan brengsek di luar sana. Kenapa dia mempermainkan aku. Jadi seperti ini istrinya. Aku yakin kamu pasti tidak pernah peduli dengan suamimu. Dan kamu tidak Diam. pernah memberikan kasih sayang dengan dia. Anda tidak berhak menilai saya seperti itu. Anda tidak kenal siapa saya dan siapa Anda ini? Saya tidak perlu tahu. Apa urusan Yang Anda dengan penting suami saya harus ketemu dengan Saya Johan tidak sekarang. peduli dan saya mau Anda pergi dari sini. Jangan kembali lagi ke rumah saya. Dia bilang kalau suami aku itu sudah mempermainkan dia. Tidak akan pergi sebelum ketemu dengan Anda Johan. harus pergi. Titik. Saya Mana dia? bilang Mas Johan belum pulang dan Anda pergi dari sini. Mana Jangan dia? kembali lagi. Mas Johan! Mas. Johan! Keluar kamu Johan! Dia tuh bilang kalau aku sebagai seorang istri tidak perhatian dengan suamiku. Gila, punya hak apa dia menilai aku seperti ini? Ya cuman penjelasan dia.
mas, jam segini baru pulang. Aku nungguin dari tadi. Dari kerja. Mas ngapain sih di kantor? Aku tuh kerja. Udah pulang malam, bajunya berantakan dan mas bawa alkohol, mas mabuk ya? Mas, Aku nggak mabuk. mas punya masalah apa sih sampai mas pulang mabuk kayak gini? Keterbukaan di dalam sebuah keluarga akan mewujudkan sebuah keharmonisan. Ketenangan Agnes mulai terusik manakala ada orang yang mendatanginya dan mengaku bahwa dirinya telah dipermainkan oleh suami Agnes. Lalu bagaimanakah dengan nasib Agnes? Mampukah dia membuktikan kebenaran itu? Tetap simak kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku nggak punya masalah sampai kamu tanya dan cerewet kayak gitu. Aku punya masalah sama kamu. Mas, aku ini istrimu. Aku berhak tahu apapun soal kamu, mas. Sekarang kamu mabuk dan aku juga lagi takut, mas. Tadi siang ada laki-laki kesini, dia nggak sopan sama aku. Dia bentak-bentak aku, dia bilang mas brengsek. Dia bilang mas udah mainin dia juga bentak-bentak aku, mas. Dia bilang dia bakal balik lagi buat nyari mas. Aku takut banget, mas. Suamiku pulang dalam keadaan mabuk. Apa-apaan ini? Aku kecewa banget. Aku marah. Aku belum pernah lihat suamiku mabuk-mabukan seperti ini. Ada apa sebenarnya? Apa yang dia lakukan sampai mabuk-mabukan seperti ini? Aku merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tapi aku juga nggak tahu apa itu. Malam itu seseorang menelpon handphone suamiku. Mas? Telepon, mas. Apa-apaan kamu pegang HP-ku? Mas, aku tadi udah manggil mas, tapi mas gak mau keluar. Itu siapa sih, mas? Ini temen aku. Mas, kok jadi gugup kayak gitu? Itu siapa sih, mas? Ini temen aku dan kamu nggak perlu ikut campur urusan ini. Mas kayak nyembunyiin sesuatu tau gak? Sekarang mas jujur sama aku itu siapa? Kamu kira aku bohong sama kamu? Aku gak tau dong, mas. Aku cuma mau tahu itu siapa dan dia ngapain telepon, mas? Mas, aku istrimu dan aku berhak tahu. Ingat, ini HP aku. Mas, tapi aku istrimu, aku Ingat berhak tahu, kata-kataku. mas. Mas, jangan. Aku benar kecewa sama suami. Kenapa sih dia nggak mau terus terang sama aku? Semenjak Johan dapat kenaikan pangkat di kantornya, pelan-pelan sikap Johan kepadaku mulai berubah. Dia jadi sering pulang malam dan perhatian dia ke keluarga jadi semakin berkurang. Kondisinya yang pulang dalam keadaan capek membuat kehidupan seksual kami gak harmonis lagi. Johan jarang memberikan nafkah batin kepadaku. Sampai akhirnya aku memberanikan diri buat ngajak dia ngobrol dari hati ke hati. Aku tuh cuma pengen tahu perasaan dia. Karena jujur aja, aku heran tiap kali dia mencoba memberi alasan padaku. Baru pulang, mas. Enggak, yang mau lihat sendiri kan? Mas, kenapa sih tiap hari pulang malam? Aku tuh kerja sama orang. Jadi kalau misalnya aku disuruh lembur, aku harus lembur. Iya mas, aku tahu tapi iya mamaku kan
Aku ngomong kayak gini buat hubungan kita, buat kebaikan hubungan kita, Mas. Kita perlu banyak waktu buat berdua kayak dulu lagi pergi berdua. Mas ngerti kan maksudku? Lama-lama aku merhatiin kamu kayak emak-emak yang takut anaknya pulang malam ya. Mas, aku bukan bawel. Ini bener-bener buat kita. Aku langsung tidur aja. Mas, kita belum selesai ngobrol. Apalagi Kecurigaan demi kecurigaan yang membuat rasa percaya di dalam diri Agnes semakin memudar. Lalu, apakah yang akan dilakukan oleh Agnes untuk mengobati rasa keingintahuannya? Dan mampukah dia mengembalikan keharmonisan keluarganya seperti dulu lagi? Rasa penasaranku akhirnya mendorongku untuk ngikutin kegiatan Johan. Waktu itu memang hari libur. Tapi Johan pamit, katanya mau ada meeting sama klien. Aku pikir ini kesempatanku buat cari tahu kegiatan Johan kan. Aku ikutin dia. Aku gak peduli lagi dengan risikonya. Sampai akhirnya aku ada di sebuah kafe. Aku kan kangen sama kamu. Ya kamu tahu lah. Kita jarang ketemu. Gimana? ada yang kangen ini. Ya Tuhan, itu pria yang pernah datang ke rumahku sambil marah-marah dulu. Aku bingung. Mau apa Johan sama pria itu? Aku coba sabar dan nahan emosiku. Ya kalau seandainya saja aku punya waktu buat kamu, aku bisa pijetin kamu. Iya. Tuhan itu aja. Sikap suamiku bisa berubah jadi mesra banget sama pria itu. Agnes harus dihadapkan pada sebuah kondisi yang sangat pahit.
Bukan saja dia tidak bisa mengembalikan keharmonisan keluarganya seperti semula, Agnes juga harus dihadapkan pada sebuah kenyataan baru bahwa suaminya merupakan seorang bisex. Pemirsa, Tuhan tidak pernah menguji umatnya di luar batas kemampuan kita. Percayalah, apa yang akan terjadi pada kita pada akhirnya akan membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Aku bener-bener syok. Sumpah. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku bener-bener kecewa. Aku marah. Selama ini suamiku berselingkuh. Dan yang bikin aku terpukul lagi, ternyata suamiku berselingkuh dengan sesama jenis. Ini benar-benar gila. Ternyata suamiku seorang bisek. Iya. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus minta cerai dengan suamiku? Johan, ada yang mau aku omongin sama Johan. Dengerin aku, Mas. Iya, aku dengerin kamu. Aku ngerasain banget Mas Johan udah gak pernah ada waktu buat aku. Buat kita. Tiap hari Mas Johan cuma kerja sampai larut habis itu tidur. Gak pernah ada waktu ngobrol sama aku kan. Johan, Mas Johan tuh gak pernah peduli sama aku. Terus mau kamu apa? Gak bisa, Mas. Aku tuh ngerasa Mas Johan tuh beda sama Johan yang dulu waktu awal kita nikah, Mas. Mas Johan udah gak sayang sama aku kan. Aku mau kita cerai. Cerai. Ataukah aku harus mempertahankan keluarga ini?